Malam ini saya cukup beruntung mendapat kesempatan untuk menikmati pertunjukan kesenian Ronggeng Deli. Pelaksanaan hiburan masyarakat Melayu Deli itu digelar di areal Taman Sri Deli, persis di depan Masjid Raya Al-Masun. Seketika itu juga saya teringat sebuah buku karya Buya Hamka yang berjudul Merantau ke Deli. Buku tersebut menggambarkan kesenian ronggeng yang begitu mewarnai kehidupan masyarakat yang pada masa itu mayoritas bekerja sebagai buruh perkebunan. Ronggeng Deli merupakan sebuah hiburan paling ditunggu, pelipur hati para pekerja. Formasi Ronggeng Deli terdiri dari 5 orang pengiring lagu, serta 3 pasangan penari yang juga merangkap sebagai penyanyi. Namun, seiring berkembangnya zaman, terkadang dilakukan oleh lebih dari 3 pasang. Ketiga pasangan itu tidak hanya piawai menari dan menyanyi, tapi juga saling berbalas pantun. Letakkan pula katanya sebunga melur. Ya, mudah-mudahan kita malam ini semua berjoget. Mudah-mudahan juga semua. Seni berbalas pantun itu yang menjadi pembeda antara Ronggeng Deli dengan Ronggeng Jawa, sebuah ciri khas asli orang Melayu. Isi pantun biasanya mencakup berbagai hal, mulai dari kisah hidup, cinta, hingga rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gesekan biola dan akordeon mengiringi dendang irama Melayu, membuat penyanyi dan penonton tenggelam dalam alunan pertunjukan. Penggunaan alat musik akordeon dan biola menegaskan kalau orang Deli dipengaruhi oleh budaya Portugis. Sebagaimana diketahui, Portugis di era abad ke-16 sempat cukup lama menduduki Malaka. Menariknya, walaupun penyanyi dan penari Ronggeng Deli dilakukan saling berpasangan, namun mereka tidak diperbolehkan bersentuhan. Cukup sekedar menari, bernyanyi, dan berbalas pantun. Hal ini karena Deli menerapkan aturan agama Islam yang cukup ketat. Selain itu, dalam pertunjukan Ronggeng Deli, semua orang boleh ikut berpartisipasi. Penonton, jika senang hatinya, bisa berjoget bersama penyanyi, tapi tetap harus menjaga aturan yang berlaku. Dari catatan sejarah, nilai-nilai dalam Ronggeng Deli itu sempat terdegradasi pada masa zaman pendudukan Jepang. Pertunjukan Ronggeng Deli kadang diselipkan menjadi kegiatan prostitusi terselubung untuk melayani serdadu-serdadu Jepang. Hal ini kemudian menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Ronggeng Deli dianggap sebuah seni yang erotis. Selain itu, perilaku masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai kesusilaan mengakibatkan aktivitas joget bersama itu dimanfaatkan penonton yang saling berlawan jenis. Sesungguhnya, Ronggeng Deli itu kesenian cerdas. Ia menyatukan dan menyuarakan berbagai perbedaan etnis di Sumatera Utara. Orang Batak, Karo, maupun Mandailing sama-sama punya tradisi pantun. Ketika bergabung dalam ronggeng, mereka saling berkontribusi menghasilkan karya yang luar biasa ke dalam bahasa Melayu. Hal ini bisa menjadi pergaulan dan kritik sosial. Apalagi yang diungkapkan biasanya adalah problema-problema kehidupan. Tapi sayang, seiring perkembangan zaman, kesenian yang dulu amat populer ini perlahan terlupakan. Tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Begitupun para seniman. Para seniman-seniman Ronggeng Deli semakin hari semakin menyusut jumlahnya. Ketika ruang berekspresi semakin sempit, sejumlah seniman ronggeng bertahan dengan cara sendiri. Ada yang pasrah menunggu pesanan, ada yang mencari ruang-ruang baru ke pinggiran kota Medan, bahkan keluar Medan. Bukan cerita baru jika kesenian tradisional kerap tak berdaya dihantam himpitan zaman. Ronggeng Deli pun demikian. Dibilang gak ada, ya ada. Dibilang mati, ya mati.